Oke, selamat datang di channel Setiawan J. Video kali ini saya akan membahas sebuah Suzuki Futura 15 tahun 2001. Oke, Suzuki yang legendaris ya menurut saya. Jadi dia dari dulu dia punya kembaran si Colte itu sampai sekarang yang sudah terakhir yang versi ini dia 2019 dan sudah di apa ya istilahnya udah off lah untuk jenis yang desain seperti ini, berubah ke carry yang new carry, jadi lebih besar dan nggak ramping seperti ini. Jadi ini carry udah sekian lama, memang mobil yang sangat tangguh dan dia ada 3 tipe pilihan mesin, yang tipe 13 1300 cc, 1500 cc, sama ada yang 1600 cc. Jadi yang 13 itu dia pakai kode mesin G13, 15 kode mesin G15. Kalau yang 16 atau yang 1600 cc dia tipe mesin G16. Jadi pada yang sebelum dia istilahnya punah, ada dia perubahan dari karburator ke injeksi. Kalau yang sebelumnya sama yang 16 tuh dia ada yang varian tetap masih pakai karburator. Dari dulu Suzuki Carry itu yang model seperti ini ya, sampai sekarang pun yang sebelum perubahan yang sekarang modelnya seperti ini aja ya. Modelnya tuh kotak, cuma dari depannya model pipih seperti ini, untuk lampunya sama, nggak ada perbedaan. Mungkin kalau yang udah mendekati baru cuma beda di grill depan saja, sama kalau generasi sebelumnya mungkin ada Carry yang lampu kotak, terus lampu bulat. Sebenarnya sejarahnya banyak, cuman kali ini kita bahas yang ini ya, 15. Terus dari tampilan depan dia ya seperti ini lah untuk Suzuki Carry. Modelnya pipih seperti ini, lampu cukup sederhana seperti ini. Dia masih pakai mika, reflektor biasa, lampu sen juga sama seperti itu, dan bumper dia besi, simple. Seperti itu aja untuk tampilan depan. Oke, dari desain si Carry ini dia cukup simpel ya, dia mengkotak saja, kotak depan kotak, samping kotak, dia dari kaca juga kotak-kotak seperti ini besar. Terus desain bodinya cukup sederhana, tarikan nut dari sini sampai belakang, terus dari bawah dia agak menggembung sedikit sampai belakang, tangki dia di sini. Terus untuk velg juga bervariasi ya, dia berbagai tipe, ada yang agak ngeblok agak besar juga ada, seperti ini juga ada. Terus di sini dia juga udah dikasih udara cukup oke lah pada zamannya. Spion dia masih model biasa seperti ini, pipih simple aja ya seperti ini. Jadi generasi ke generasi tetap kurang lebih sama untuk Carry, mungkin perbedaan di mesin, terus sama posisi bangku belakang ada yang tipe ada batapan seperti angkot. Kalau untuk Carry sama dari dulu, yang tipe lampu Carry 1000 atau lampu Carry yang sebelumnya itu, dari selain dari sisi keluaran pabrik dia juga ada yang tipe karoserinya. Jadi macam-macam sekali untuk versi minibus ini. Jadi menurut saya ini dia lebih ke minibus bukan ke MPV. Oke, dari pelek dia pakai ring 13, sudah racing, dibalut dengan ban Dunlop ukuran 175/70. Jadi untuk ukuran ringnya dia kecil ya, 13, cuman memang sesuai standar pabrik. Dan dia suspensi pakai McPherson strut depan, terus belakang juga sama, cuman ada lift springnya kalau untuk bagian belakang, karena memang basicnya dia ini mobil sasis dan mobil untuk muatan. Jadi ada yang versi pickup sama versi minibus. Dari belakang desainnya sama, masih kotak seperti ini, dan dia simple ya. Untuk lampunya dia di bawah masih seperti ini sampai generasi yang terbaru pun, maksudnya untuk generasi ini yang tahun muda lah, itu masih sama seperti ini. Dan bumper juga dia besi. Untuk kaca dia besar seperti ini, modelnya dari pintu dia membuka ke samping ya, jadi seperti ini. Jadi dia nggak membuka ke atas, cuman untuk bukaan samping dia nggak bisa full ya, cuman untuk akses bagasi sangat luas.
Untuk dari tampilan belakang mungkin seperti ini aja, dan dia udah dilengkapi juga ini apa, lampu rem di bagian atas pintu. Terus untuk ban serep dia masih seperti versi aslinya di bawah sini, jadi memang ya kembali lagi dia versi untuk mobil muatan, dan ada versi pickup sama minibusnya, jadi overall sama lah basicnya dengan yang pickup. Oke, dari sisi samping kiri, jadi dia sisi kanan nggak ada pintunya ya, pintunya untuk akses belakang cuma satu dari sini, satu nggak ada dari sisi kanan. Dan ini dia tipe yang 15, yang belakang dia udah menghadap ke depan semua, kan ada yang versi ada hadapan kayak angkot yang dari belakang, tapi ini yang 15 versi row ketiga menghadap ke depan semua dan udah double blower. Jadi untuk sisi tampilan dari samping sama lah, tetap simple, cuman pintu dia 4 ya, sama belakang yang kanan nggak ada seperti itu. Oke, dari untuk dapur pacu si carry ini dia yang tipe 1500 cc, mempunyai tenaga kurang lebih 87 PS, sama untuk torsinya dia kurang lebih 122 Nm. Ini yang untuk tipe 1500. Kalau yang 1600 dia termasuk golongan yang mungkin tipe tertinggi lah dari carry ini, karena juga ada tipe 13, 15 yang kita review ini, sama yang tipe tertingginya yaitu yang 1600 cc. Jadi perbedaannya mungkin di GRV, DRV, ada logo di belakang GRV, DRV, terus sama yang terbaru ini kalau nggak salah ada yang DX sama GX. Jadi perbedaan tipe ada di belakang, biasanya kelihatannya dari situ. Ya, dari sisi pengemudi, untuk ciri khas minibus zaman dulu ya, era 90-an lah. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang mungkin belum tahu, atau mungkin bahkan mungkin ya jarang lah mengenal mobil minibus pada zaman dulu yang menurut saya favorit lah pada zaman dulu. Karena mungkin zaman dulu tuh mungkin adanya ya Carry, terus Zebra, mungkin untuk istilahnya orang kayanya tuh dulu mungkin Toyota Kijang seperti itu, untuk mobil-mobil keluarga lah. Beda seperti sekarang mungkin kan banyak sekali untuk pilihan mobil keluarga. Nah, ini salah satu termasuk ya menurut saya cukup nyaman untuk keluarga, karena di belakang bisa untuk ya termasuk 7-seater, karena yang tengah juga golongannya dia captain seat. Dari sisi depan dia untuk setir dia masih fix seperti ini ya. Posisi mengemudinya mobil niaga banget lah, jadi dia tetap tegak, cuman menurut saya untuk joknya dia masih lumayan bisa rebah dan nggak terlalu kaku lah. Untuk perjalanan jauh menurut saya masih nyaman ya, karena dia udah dapat headrest, terus walaupun untuk fitur keselamatan dia cuma pakai sabuk pengaman 3 titik, cuman menurut saya untuk kursi juga dia masih berbahan fabric seperti ini, dan ciri khas baunya mobil zaman dulu sama bau-bau kursi masih khas ya, jadi unik lah menurut saya. Untuk tuas transmisi dia di sini, sama handrem dia model seperti ini, unik ya kalau Carry itu seperti ini. Terus dari konsol tengah dia ada ruang terbuka, penyimpanan terbuka cukup besar. Di sini juga ada, cuman dia memang mobil zaman dulu masih minim untuk cup holder, jadi mungkin bisa taruh botol-botol minuman di tengah sini. Terus untuk lingkar setir menurut saya dia cukup pas-pasan, dan untuk visibilitasnya sangat luas ya, karena kaca-kaca besar, jadi kayak kaca dari samping pun rendah, kita posisi duduk tinggi. Terus untuk dashboard dia memang material masih keras ya, jadi dari awal dia keluar sampai sekarang generasi terakhir yang diproduksi, untuk layout dashboardnya sama, nggak ada bedanya. Mungkin perbedaan hanya di lingkar setir. Mungkin setir dulu yang awal-awal nggak seperti ini ya, tetap palang 3, cuman kalau untuk setir dia berpalang 3. Kalau yang dulu mungkin sama, cuman beda motif sedikit, ada agak beda sedikit, agak besar. Kalau yang setelah itu agak ramping seperti ini, kurang lebih seperti itu. Terus dari pintu dia ini bahan keras, cuman yang di sini dilapis door trim
fabric, ada perpaduan warna yang menurut saya cukup oke lah pada zamannya, walaupun masih pakai engkol puter-puter seperti itu. Terus dari layout ini speedometer, nah dia masih konvensional lah seperti zaman dulu, jadi cuma ada, tapi menurut saya cukup komplit, sudah ada indikator tachometer, RPM, penunjuk kecepatan, walaupun untuk ruang dari speedometernya menurut saya kayak sempit ya, tapi komplit di dalamnya fiturnya. Oke, jadi untuk Suzuki Carry ini dia udah dilengkapin AC ya, walaupun untuk pengaturannya dia masih model seperti ini, ciri khas zaman dulu. Cuman untuk pengaturan AC ada kipas AC, termostat AC untuk pendinginan, sama ini mungkin untuk bisa pakai AC atau dari angin dari luar kalau dimatikan. Untuk AC menurut saya untuk tahun sekian masih dingin ya, cuma model kisi-kisinya ya dia kecil-kecil menurut saya, cuman cukuplah untuk bagian depan karena cukup kenceng juga embusannya. Cuman yang lucu dari sisi driver pengemudi, untuk yang AC dia posisinya di bawah sini, nggak di atas sini seperti kawannya, karena yang di atas sini dia difungsikan untuk ini apa, oli. Jadi olinya dia di sini, makanya untuk AC yang di sisi kanan dia ada di bawah sini. Cuman ya untuk kena ke muka si pengemudi nggak begitu kena sih, lebih kena ke kakinya. Oke, jadi untuk ini pengisian oli ada di samping sisi kanan sini ya, karena biar mungkin lebih memudahkan di sini. Terus untuk fitur dia ada tape single din, terus ada asbak, sama di sini dia ada tuas cuk karena dia masih pakai tipe yang karburator. Untuk saklar-saklar lampu wiper masih model biasa standarnya lah seperti itu. Dari sini juga masih banyak tombol-tombol dummy ya, jadi yang nggak kepakai. Jadi untuk ini dialektor sepertinya ini tambahan sendiri, ditaruh di sini menurut saya cukup rapi lah, karena mungkin harusnya di sini ya, cuman ini difungsikan untuk tombol lain. Dan dari dashboard ya dia juga ada tempat penyimpanan kecil lah, di sini bisa untuk menyimpan sesuatu. Sama sudah dapat sun visor 2 buah kanan kiri ya, cukup sangat membantu. Spion tengah, lampu baca, sama hand grip. Suzuki Carry pasti ada hand gripnya di kanan kiri depan untuk naik ke mobil, jadi biar lebih nyaman karena dia mungkin agak tinggi ya, jadi pegangan ini atau hand grip ini cukup bermanfaat lah. Terus glove box depan dia cukup besar ya menurut saya pada zamannya seperti itu. Sama yang uniknya juga dari bagian depan, dia ini kursi depan, yang kursi pengemudi ini dia lebih besar dari yang kursi pengemudi, karena istilahnya dia nggak 50-50, perbandingannya dia 70-40 lah. Jadi dia lebih besar. Kalau orang-orang yang berbadan besar mungkin nyaman di sini, karena bisa kita lihat joknya tuh besar sekali, beda dengan jok standar lah seperti itu. Terus sama oh ya, dia transmisinya 5 percepatan ya, manual, nggak ada yang tipe matic, sepertinya dia semua manual karena mobil konvensional lah. Oh ya, sama di bawah sini dia ada kisi AC ya ini ya, jadi untuk pendinginan mesin pada zaman dulu menurut saya sudah cukup modern lah, ada fitur ke kaki. Oke, dari bagian belakang row kedua, inilah captain seat ya, walaupun tahun sekian dia udah captain seat. Mungkin nyaman lagi kalau ada sandaran tangan di sisi kanan atau kiri, karena ini ya mungkin ya sisi kanan bisa ke sini, cuman yang dari sini ya kalau ada tengah di sini mungkin lebih nyaman, mungkin bisa di custom sedikit. Cuman ya karena ini orisinilnya dari sana seperti ini untuk akses masuk ke belakang. Ruang kaki sangat luas, cuman ini dia ada gundukan ya, karena gundukan mesin Carry di sini. Jadi biasanya kalau AC kurang dingin karena pengaruh dari mesin ini, uapnya agak masuk ke dalam seperti itu. Dan
yang tipe ini 15 dia udah dapat double blower belakang ya, jadi untuk penumpang belakang masih dapat udara dingin, jadi tetap dingin lah seperti itu. Terus visibilitas kacanya besar-besar, jadi kita lebih tinggi lah dari kaca, jadi kita bisa melihat leluasa di luar. Dan ya kalau orang ada yang bilang seperti akuarium, ya inilah mobil zaman dulu, minibus zaman dulu. Dan untuk kaca-kacanya dia masih model yang buka samping seperti ini ya, sedikit aja ini. Terus di sini dia ada asbak kecil, cukup fitur yang oke lah pada zamannya, walaupun sederhana tapi menurut saya oke. Untuk door trimnya juga sama dengan yang depan, jadi senada. Terus di sini juga dia nggak polos ya, jadi memang dikasih plastik, walaupun berbahan plastik tapi di cover lah, jadi lebih, menurut saya cukup lumayan pada zamannya. Jadi untuk plafon juga ciri khas plafon seperti ini zaman dulu, ada pegangan tangan. Terus dari kursi yang tengah dia bisa recline ya, recline mentok seperti ini, jadi cukup nyaman kalau tidur di belakang. Luas, kaki bisa selonjoran, ini bisa mentok seperti ini. Cuman sayangnya dia nggak bisa maju mundur, jadi fix. Kita bisa lihat ini dia udah nggak bisa sliding lah seperti itu. Untuk ruang penyimpanan memang kurang, hanya ada set pocket di sisi belakang kursi pengemudi, dan seperti itu. Di sisi pintu atau di sisi kanan kiri nggak ada untuk naruh botol, cup holder nggak ada sih. Dari row ketiga juga untuk ruang kaki masih sisa 4 jari lah, cukup nyaman kaki, tapi masih bisa selonjoran seperti ini ya, karena kaki bisa ke kanan ke kiri, bisa diisi 3 orang. Posisi jok belakang juga fix, nggak bisa sliding maju mundur, tapi tetap bisa recline ke belakang. Ini bisa lebih recline karena di belakang dia ada subwoofer besar ya, jadi saya coba yang sini biar bisa lebih recline. Nah, ini posisi maksimal recline jika bagasi di belakang nggak tinggi, jadi kita cukup lumayan kaki selonjoran, nyaman. Ada headrest juga, walaupun model sambung seperti ini menurut saya cukup nyaman lah, dengan bahan jok yang tipe zaman dulu tuh menurut saya ini adem ya, walaupun sederhana pabrik, nggak kulit, tapi cukup nyaman lah. Untuk bagian row ketiga menurut saya cukup oke lah, daripada naik mobil-mobil sekarang seperti minibus atau MPV sekarang. Sebenarnya untuk penumpang lebih nyaman seperti ini sih, karena lega gitu loh. Terus mungkin kalau dari bantingan suspensi, mungkin yang depan, sisi depan pengemudi dia lebih keras karena dia di atas roda pas ya. Kalau mungkin yang belakang dia lebih lembut seperti itu. Dari bagasinya dia sangat luas, jadi untuk naruh galon bisa 5 galon lah di sini. Untuk koper juga dia mungkin cukup lah, untuk koper besar cukup. Kalau tinggi ya dia bisa agak dimajuin, yang jok belakang dia masih bisa dapat space sekian. Loading masuknya juga enak. Nah, ini tadi karena ini aja subwoofernya, boxnya sebesar ini, jadi untuk bagasi sangat luas. Kalau toh memang butuh yang lebih luas ya bisa sih seperti ini. Cuman sayangnya kok dia yang baris ketiga nggak bisa lipat full. Mungkin kalau agak dimodifikasi sedikit bisa lebih luas lah untuk kapasitas dari bagasi ini. Untuk overall mobil ini menurut saya cukup nyaman ya kalau untuk penumpang, menurut saya. Cuman kalau untuk model dan lain sebagainya mungkin orang zaman sekarang kurang menyukai model seperti ini ya, karena apa ya, modelnya terlalu kaku lah seperti itu. Cuman untuk kenyamanan penumpang menurut saya cukup nyaman ya. Untuk bangku-bangku yang saya rasakan tadi dia udah cukup enak lah. Oke, dari Suzuki Carry 15 ini dia seperti yang saya jelaskan tadi, yang 16 tipe tertingginya lah istilahnya seperti itu. Cuman rata-rata orang Indonesia paling nggak 15 sama 13. Mungkin 13 dia lebih irit bahan bakar. Kalau 15 menurut saya untuk mobil ini tetap irit lah. Untuk dalam kota atau luar kota tuh sudah nggak usah ditanya lah, dia tetap irit. Spare part mudah, murah. Terus walaupun sekarang sudah generasinya berbeda dengan yang ini, menurut saya untuk spare part masih gampang dicari, murah, dari mesin, kaki-kaki, bodi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya masih
oke lah untuk keluarga di Indonesia. Dia juga bandel, cuman mungkin kalau jalan raya dia yaitu limbungnya terasa banget karena mobil seperti ini. Jadi kalau tikungan belok-belok dia sangat limbung, ya wajar lah mobil minibus seperti ini, karena juga dia kaki-kaki juga memang basic dari mobil konvensional penumpang seperti itu. Sama mungkin untuk harga bekasnya mungkin ya kisaran menurut ada yang dari berbagai sumber iklan mulai 30 ke atas, 50 mungkin 60, mungkin tergantung kondisi lah kalau mobil Suzuki Carry yang secondnya seperti itu. Kalau yang mungkin istimewa ya juga mungkin di atas 50 itu udah jelas, cuman mungkin kilometer rendah atau masih orisinil. Tapi kalau yang kita review ini menurut saya cukup banyak orisinilnya, masih oke lah, masih nyaman seperti itu. Mobil ini kaleng banget ya, memang semua tipis ya, menurut saya nggak tipis, memang ciri khas minibus zaman dulu lah. Jadi kalau buka tutup juga bleng suaranya seperti itu. Nah, yang kalau mobil zaman dulu menurut saya kurang rapi itu di bawah dashboard depannya. Kita bisa lihat tuh biasanya posisi-posisi di bawah dashboard depan tuh memang nggak serapi mobil sekarang ya. Mungkin karena kalau mobil sekarang tuh sebenarnya sudah di cover full, jadi terlihat rapi lah. Jadi yang di dalamnya perkabelan kelistrikan tuh nggak kelihatan. Kalau mobil zaman dulu itu rata-rata mungkin dashboard hanya setengah lah, jadi di bawah itu kalau ada kelistrikan masih terlihat, jadi kelihatan kurang rapi lah. Dan ini untuk buka pintu tadi ya, untuk buka kaca dia masih engkol biasa seperti ini, masih wajar lah pada zamannya. Gimana menurut kalian, untuk Suzuki Carry ini untuk minibus? Kalau menurut saya dibanding Avanza, menurut saya masih nyaman ini untuk penumpang belakang, karena dia captain seat. Istilahnya mobil sekarang captain seat mahal kan, ini dia udah pakai captain seat. Posisi duduk nyaman, bantingan juga lumayan nyaman walaupun masih pakai lift spring di belakang. Cuman yang untuk posisi depan aja dia pantulannya terlalu keras lah, terlalu karena dia posisi ban di atas pantat kita lah seperti itu. Oke, mungkin sekian ya review Suzuki Carry 15 dari saya. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, sama komentar di bawah. Jika ada penyampaian saya yang kurang, bisa komentar di bawah. Saling belajar bersama tentang si Carry ini. Terima kasih.